Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hengki di channel Hengki Wirwanda. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, tetap semangat dan semoga segala urusan dipermudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video ini kita akan membahas tentang sholat itu tanda syukur. Penonton semua yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya terus-menerus, siang dan malam tanpa perhitungan, yang maha terjaga, yang tidak pernah mengantuk dan tidak tidur, yang maha hidup abadi dan maha memelihara semua makhluknya. Pemberiannya tidak terhitung dan terkira, tak ada ungkapan syukur yang terucap dari lisan sang hamba yang lemah ini melainkan ucapan Alhamdulillahirobbil alamin. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, pujaan hati kita, kekasih hati ribuan juta muslim di dunia, Muhammad bin Abdillah yang berbudi luhur dan mulia nasabnya dengan semulia-mulia ucapan dan doa baginya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Penonton semua yang dirahmati Allah, sering kita mendengar perkataan para dai, sholat itu nikmat, sholat itu indah, sejuk tenang, nyaman dan bahagia, betulkan demikian? Anehnya kenapa malah pada rame-rame meninggalkannya. Lihat di tempat-tempat keramaian, dan ketika itu waktu sholat Jumat atau waktu maghrib yang waktunya pendek, anehnya ramai sekali orang-orang di situ asik dengan aktivitasnya masing-masing. Jika ditanya apa agamamu, jawabnya adalah Islam. Maka timbul pertanyaan kenapa terjadi seperti itu. Pertama kali yang harus dipahami dan diinsafi sebagai seorang muslim adalah bahwa dirinya adalah seorang hamba yang diciptakan Allah, yang dikaruniai banyak nikmat, yang tinggal di bumi yang telah diciptakan Allah, mempunyai kewajiban untuk patuh dan tunduk pada aturan-aturan Allah yang menyejahterakan dan menyelamatkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan atas hambanya untuk melakukan sholat, zakat, puasa, haji, berbakti kepada orang tua, menghormati tetangga, menyantuni anak yatim, mengasihi fakir miskin, memberi pada peminta-minta, nasihat menasihati dalam menaati kebenaran dan menetapi kesabaran dan lain-lain, maka ketaatan atas semua itu merupakan hal yang wajib pula. Penonton semua yang dirahmati Allah, apa yang Allah syariatkan, menjadikan aturan, semua memiliki hikmah kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hal ini kita coba melihat dalam hal kewajiban sholat, Allah berfirman, sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dalam tanda kutip sholat yang diterima Allah, bukan sholatnya orang-orang yang lalai ketika sholat. Kalau semua orang Islam memelihara sholat dengan baik maka niscaya kemungkaran akan berkurang bahkan sirna. Maka kuserukan, wahai yang menyandang Islam di dadanya, berdirilah untuk sholat sebelum kakimu tidak mampu menahan berat badanmu untuk berdiri. Rukulah bersama orang-orang yang ruku, sebelum tubuh ini tak bisa lagi untuk ditekuk. Sujudlah merendahkan dirimu di hadapannya sebelum dirimu tak kuasa untuk melakukannya. Sholat adalah tanda syukur, banyak sholat sama dengan banyak syukur. Nabi pernah ditanya oleh istrinya, wahai Rasulullah, kenapa baginda banyak sholat di malam hari? Bukankah baginda sudah diampuni dosa-dosa baginda yang telah lalu dan yang akan datang? Maksum. Pertanyaan istri Rasulullah hanya dijawab dengan jawaban sederhana dan penuh keikhlasan, sudahkah diri saya ini termasuk hamba yang bersyukur? Rasul yang ibadahnya luar biasa seperti itu masih mengatakan demikian, karena hakikat nikmat yang Allah telah karuniakan, sampai akhir hayat manusia tidak akan cukup untuk mensyukurinya, dan tidak akan pernah terhitung jumlahnya. Jika kita menengok diri kita, kita harus insaf bahwa kita termasuk orang-orang yang sering lalai untuk senantiasa bersyukur, karena kita belum dapat mengikuti cara bagaimana Rasulullah bersyukur. Karena kelemahan dan kelalaian hamba Allah senantiasa mengingatkan dalam Al-Quran yang berulang kali, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Ingatlah saudaraku seiman, sabar dalam kebaikan adalah penolong, sabar menjalankan ketaatan adalah penolong, sholat yang khusyuk dan ikhlas adalah penolong diri untuk selamat di kehidupan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan berbuat sabar dan melakukan sholat, dan sesungguhnya sholat sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, hatinya tunduk pada Allah.
Ketahuilah wahai orang yang sok usil yang mengatakan, untuk apa sholat? Ketahuilah bahwa sholat itu untuk diri seorang hamba sendiri, karena Allah yang maha luhur dan maha agung tidak butuh akan sholat hambanya. Keagungan dan kemaha-besaran Allah tidak bertambah lantaran ibadah sang hamba dan tidak pula berkurang lantaran hamba tidak mau beribadah kepadanya. Apakah seorang hamba itu mau beribadah atau tidak akan berpengaruh sama sekali atas kebesarannya. Karena sangat pentingnya sholat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal perbuatan manusia yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban besok di akhirat adalah sholat. Keinsafan diri sebagai hamba yang wajib patuh dan taat pada perintah Allah dan senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya adalah pemicu kuat yang membuat orang ringan menjalankan ketaatan terutama sholat. Penonton semua yang dirahmati Allah, marilah saudaraku, sebagai tanda syukur kita atas karunia Allah yang tak pernah cukup untuk disyukuri, kita menjalankan sholat dengan baik dan tulus, karena sungguh penyesalan itu selalu berada di akhir. Sadar atas keterpedayaan ketika di dunia atas meninggalkan sholat atau amal yang tidak kurang ikhlas adalah lebih baik, dan akan terhindar dari penyesalan abadi di akhirat. Karena dikisahkan di akhirat banyak orang mencari-cari amalnya ketika di dunia namun ia sedikit pun tidak menjumpainya, maka janganlah buat diri-diri ini menyesal selamanya ketika di akhirat, saudaraku. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah, ihdinas sirotol mustaqim. Wassalamualaikum.